Pemirsa, Ayu Ting Ting kembali menuai kontroversi. Belum reda perseteruannya dengan Luna Maya, Ayu terus menjadi perbincangan di kalangan selebriti. Bahkan dalam sebuah acara bincang-bincang di stasiun televisi swasta baru-baru ini, metamorfosis penampilan biduan Ayu Ting Ting disorot habis-habisan. Ya, baru-baru ini artis cantik Wulan Guritno di luar kebiasaannya ikut larut memberikan komentar ihwal penampilan Ayu Ting Ting. Tak tanggung-tanggung, artis berdarah blasteran Inggris itu menilai kecantikan Ayu Ting Ting tak begitu istimewa dan hanya menoreh angka 5. Oke, kalau Ayu Ting Ting. Aduh. Papa. Bagus ya, kamu ibu guru yang baik banget loh ngasih nilainya 8. Jujur apa bohong? Jujur. 5,5. Pernyataan Wulan cukup mengejutkan. Desas-desus beredar Ayu Ting Ting tersinggung geram. Wulan Guritno yang tak ia kenal dekat memberikan komentar tak layak atas penampilannya. Tak terima dengan pernyataan Wulan Guritno, benarkah diam-diam Ayu dan pihak keluarga segera memperkarakannya di meja hijau? Ini pasti ada yang ngomporin. Ya, ini pasti ada yang ngomporin. Biarin aja, senyumin aja. Makasih ya, Teh. Makasih ya, Teh. Enggak kenapa-napa sih. Itu mah biasa, orang mau ngomong apa juga. Udah nggak usah ditanggapin, biarin aja. Orang mau berkata apa, anggap aja anjing menggonggong kapilah berlalu. Ayu nggak pernah punya masalah sama siapapun. Yang penting anak ayah kerja, dan kerja. Anak ayah sih nggak pernah bermasalah ke siapapun. Yang penting nanti yang menilai itu masyarakat Indonesia semua pastinya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, ungkapan itu sepertinya sudah merasuk dalam kehidupan keluarga Ayu Ting Ting. Menjadi bulan-bulanan dan objek pemberitaan miring dalam beberapa bulan ini, rupanya hanya dianggap angin lalu dan sudah menjadi resikonya sebagai public figure. Lantas bagaimana tanggapan sejumlah selebriti ihwal apa yang menimpa Ayu Ting Ting belakangan ini? Tiap orang kan punya penilaian sendiri, istilahnya kayak aku bisa menilai dengan mata kasat mata aku, menurut aku segini gitu loh, kan itu kan hak-hak orang aja sih gitu. Cuman sih aku nggak ngerti ya kalau misalnya tertuju sama orang tersebut akan bagaimana akhirnya responnya. Mungkin itu kan karena nggak di aku ya, kalau di aku juga mungkin aku akan ada responnya akan seperti apa gitu. Tahu sih sebenarnya, cuma memang dari kemarin banyak yang nanyain. Tapi kalau aku sendiri kayaknya sebagai teman yang kenal, kayaknya kurang etis kalau komentar-komentar masalah orang lain gitu. Kita bisa belajar dari semua kejadian sih, jadi bukannya kejadian ini doang atau kayak gimana gitu, tapi ya hidup itu kan belajar, jadi ya kita bisa belajar dari banyak sumber ya, semoga segala sesuatunya ini ada berkah positifnya nantinya. Ya, Wulan Guritno sepertinya menambah deretan artis yang pernah berseteru dengan Ayu Ting Ting. Kendati kecantikan Ayu disoalkan, namun di mata Shanas, pilihan fashion Ayu Ting Ting cukup membuatnya terpukau dan kagum. Aku suka banget karena dia tuh apa yang dipakai dia tuh bagus aja pokoknya jatuhnya. Iya, bagus aja kalau dipakai dia, jadi kayak pakai dress dia suka kan pakai kaos kaki tapi tetap aja keren kalau dipakai. Mukanya kan muka-muka Korea gitu. Jadi dia gaya-gaya Korea jadi masuk gitu. Harusnya Mbak Feni nanyanya sama James Purba dong. Ayu Ting Ting nilainya berapa, James? Ini kalau misalkan buat aku sendiri ya, ini kan di mata aku sendiri Ayu Ting Ting tuh nilainya 10. Perfect. Wow, perfect dong. Iya dong, kalau misalkan kamu sendiri gimana nih, Vivian? Aku sih di sini sebenarnya kedinginan, butuh kompor sedikit sih biar agak anget gitu. Oh gitu, aku nyalain deh kompornya ya. Baru bisa ngasih nilai angkanya. Kelihatannya tidak ternilai ya tentunya buat Vivian Bingung. ya. Nggak kan? tahu lagi deh. Sahabat kita juga, tapi ini buat Ayu Ting Ting juga ya, dengan apa yang mungkin didengar atau juga komentar-komentar orang, udah cuek aja nggak apa-apa, go ahead gitu kan, asalkan memang sabar menerima semuanya gitu ya. Oke. Luar biasa temannya. Jelas dong, ya? apalagi juga Shanas itu sendiri tadi bener loh komentarnya. Ayu Ting Ting itu adalah salah satu artis yang kalau misalkan pakai baju apapun tuh cocok, cantik, dan tambah lagi juga menginspirasi lah pokoknya. Habis ini kamu dibeliin baju ya?
Iya dong. Oke, coming up Oke, next next. nih ya, ada Mario Teguh dan juga Aryo Kiswinar. Nah ini benarkah jelang menunggu hasil tes DNA Kiswinar, pamornya ini makin menanjak. James Purba lewat. Jangan-jangan Lantas bikin program deh bagaimana kayaknya. pamor Mario Teguh ya? Selengkapnya langsung aja kita simak liputannya. Langkah kubu Mario Teguh yang kembali memperkarakan magician dan presenter Deddy Corbuzier dengan melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait tudingan pencemaran nama baik dinilai Aryo Kiswinar sebagai tindakan sporadis. Kiswinar bahkan menyindir kubu Mario Teguh secara halus lewat perumpamaan anak kecil yang sejatinya terbiasa diajarkan untuk membereskan pekerjaan satu persatu agar masalah tidak menumpuk. Dari kecil lagi kita diajarin bahwa kalau ngerjain hal itu satu-satu aja diberesin dulu. Jangan ngerjain banyak hal jadi sporadis gitu, ntar satu bisa jadi nggak selesai semua, yang kedua berantakan doang, nggak ada hasilnya. Ya kita nggak tahu, semua kita serahkan kepada penyidik. Yang minta saya kok masa nggak siap. Dan sudah 25 tahun yang lalu. Jika Kiswinar secara halus menyindir kubu Mario Teguh, pengacara Deddy Corbuzier Hotman Paris Hutapea malah blak-blakan menyindir kubu Mario jika langkah pelaporan atas kliennya itu sebagai cermin gagap kubu Mario yang sudah sejak awal dinilainya salah langkah dan strategi. Makanya saya bilang, sejak dari awal strategi hukum Mario Teguh ini kok aku tidak bisa mengerti gitu loh. Ini yang salah siapa? Tanya kepada mereka lah. Aku bingung ngerti strategi pengacaranya itu apa, gue nggak ngerti. Dalam kesempatan press conference beberapa hari lalu itu, Hotman juga menilai aneh pelaporan kubu Mario terhadap dianya. Langkah tersebut disindirnya sebagai cermin kehabisan akal setelah nasib popularitas dan pekerjaan Mario sebagai motivator ambruk. Sepertinya Mario Teguh yang sudah sangat kehilangan dukungan publik, tidak berani melaporkan anak istrinya, tapi agar kelihatan seolah-olah tuduhan tersebut tidak benar, agar kelihatan seolah-olah tuduhan-tuduhan zaman dulu itu tidak benar, maka dibuatlah laporan hanya terhadap Deddy Corbuzier. Jadi ini bagian dari PR juga untuk menaikkan kepercayaan publik dari mereka kayaknya. Tapi salah strategi. Kalau memang itu fitnah, yang membuat tuduhan, yang menceritakan ke publik kan anak istrimu. Kenapa nggak lapor polisi juga? So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih baik kita semua berfokus pada kebaikan hidup kita sendiri, ya toh. Biarkan petugas melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Semakin saya mengenal proses ini, semakin saya percaya bahwa memang kita harus sangat profesional, sangat baku dalam hal ini, ya. Ini ada apa di strategi daripada Mario Teguh ini dan kuasa hukumnya? Kenapa kok aneh gitu, dari dulu sampai sekarang aneh melulu, ya kan? Bener, saya selaku pengacara yang sudah 30 tahun tuh aneh melihatnya. Ya, pasca pengelakan Mario atas status Kiswinar sebagai anak kandungnya hingga blak-blakan membuka tabir bidik rumah tangganya dengan mantan istri Aryani, bukan malah simpati yang didapat sang Mario. Sebaliknya, kecaman hingga cibiran di media sosial gencar dialamatkan padanya. Saking derasnya kecaman dan cibiran, Mario akhirnya menutup semua program siarannya hingga berhenti sementara untuk menjadi motivator. Pada saat yang sama, kubu Mario juga mengaku sejumlah kerjasama bisnis yang sudah dijalani batal akibat ambruknya popularitas dan integritasnya sebagai motivator. Bahkan bisnis yang digeluti sang istri dan anaknya ikut mengalami penurunan. Puncaknya pada September lalu, istri dari pernikahan kedua Mario, Lina Teguh, juga sempat melaporkan beberapa akun media sosial yang dinilainya telah menebar fitnah dan pencemaran nama baik. Untuk konfirmasi lengkap tentang pemberitaan akhir-akhir ini tentang saya di medsos, ikuti tweetnya, semua solid di situ dalam bentuk teks tertulis. Semua yang saya katakan akan ditranskrip dan dipublish oleh Kompas. Dan akan diriran. Ini diriran, ya. Mudah-mudahan setelah ini semuanya jelas, tidak ada yang menyakiti siapapun. Kita kalau bisa memaafkan satu sama lain dan hidup damai. Yang penting kedamaian ini, kalau Mario Teguh kan hanya satu orang, tapi kedamaian jutaan orang yang sekarang sedang salah mengerti. Saya justru simpati, termasuk agak prihatin dengan Mario Teguh ini.
Kalau strateginya dari awal bagus, dia tidak, kepercayaan publik tidak akan semenurun ini terhadap dia. Begitu anak istrinya membuat pernyataan bahwa ada anaknya, langsung istrinya bikin laporan polisi kan? Itu cara-cara yang menurut saya dari segi PR sangat salah, tidak recommended. Akhirnya apa? Deddy Corbuzier makin naik, ya kan? Benar nggak? Bentar lagi dia akan, saya dengar Anda akan menggantikan menjadi motivator, benar nggak? Enggak, jawab dulu yang benar ini. Apa Anda akan naik panggung menggantikan motivator? Bisa jadi Bang. Oh lo jangan, nanti sakit hati lagi dong yang sana. Ya. Jadi apa? Apa super gitu? Anda kalimatnya apa? Justru saya bingung, itu motivator atau somator gitu. Di tengah keterpurukan Sang Mario, pundi-pundi keberkahan justru tengah bergelayut pada sosok Kiswinar. Berkah itu bukan hanya tercermin dari usaha baru yang dirintisnya, tapi bersamaan dengan intensifnya ajakan kerjasama workshop bidang seni rupa yang digelutinya. Tak heran jika Kiswinar pun ingin berbagi motivasi untuk profesi yang tengah digelutinya kini. Lantas, inikah petanda jika Kiswinar akan menggantikan sang ayah, atau sebaliknya, Deddy yang akan menggantikannya? Yang dibutuhkan oleh kalian yang mau usaha itu ya sekarang tinggal semangatnya, tekun, gigih, terus mental baja. Karena dulu kalau Anda, saya dengar ini banyak perusahaan TV sudah mulai menggodok Anda itu menjadi motivator baru. Pertanyaannya, apakah Anda akan memakai kata-kata super atau lapar atau lamper gitu loh? Hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Paling nyanyi yang effortless. Tapi dia bercerita dengan suaranya. Cuman ya gampang sih ngajarinnya karena emang anaknya udah bagus. Suaranya tuh rock and roll. Jadi dia jadi sosok yang sangat unik. Dia sangat enjoy menyanyikan lagu-lagu seperti ini. Pede bawain solution. Jadi semoga dengan kelebihan aku di bagian situ, detailnya aku itu bisa membantu mereka menjadi the real entertainment business. Dia sih syuting, dia senang juga gitu. Dia pernah ikut syuting layar lebar. Kalau makin kesininya ternyata bakat yang kita lihatnya lebih ke olahraga.